Mereka kami latih, kami beri wawasan bahwa penting sekali untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian dari sumber daya kelautan perikanan ini. Ini bertujuan untuk kesejahteraan mereka sendirilah. Baik sekali untuk pertumbuhan ikan itu, untuk pemulihan. Nah, untuk rumah-rumah ikan. Semoga saja dengan ada kegiatan ini bisa bermanfaat dan menuju Semarang yang semakin hebat. Kami kesini dalam rangka pelatihan. Jadi di sini di Tugu ya, Kecamatan Tugu, Kelurahan Mangunharjo. Pada hari ini kita mengajak anggota Pokmaswas Bina Samudra Lestari untuk pelatihan bersama. Namanya pelatihan studi aplikasi manajemen sumber daya pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan. Di sana kita mengundang beberapa narasumber ya, ada dari DKP Prof Jateng, dari Undip maupun dari Balai Besar Penangkapan Ikan. Dan intinya materi tersebut menyampaikan bahwa pentingnya pemulihan dan pelestarian sumber daya kelautan perikanan demi menjaga kelestarian laut untuk kepentingan kita semua sampai anak cucu. Kalau ini khusus untuk Pokmaswas. Jadi di Kota Semarang itu ada yang namanya Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas. Nah, yang kita beri pelatihan ini adalah kelompok masyarakat pengawas nelayan. Mereka kami latih, kami beri wawasan bahwa penting sekali untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian dari sumber daya kelautan perikanan ini. Ini bertujuan untuk kesejahteraan mereka sendirilah. Dengan adanya kita praktek untuk membuat namanya terumbu karang buatan atau fish apartemen, atau bisa juga disebut sebagai rumah ikan ini, untuk menggantikan fungsi dari mungkin terumbu karang. Jadi untuk nursery ground untuk ikan, untuk supaya tujuannya supaya ikan kita bisa melimpah dan untuk kesejahteraan mereka juga. Tentunya kami berharap dengan adanya anggota Pokmaswas ini kami beri keterampilan, beri pengetahuan supaya mereka itu bisa menularkan ke anggota-anggota nelayan yang lain, mengajak para nelayan-nelayan atau warga pesisir yang lain supaya mereka tergerak untuk bisa melanjutkan melakukan studi ini. Jadi ini di seksi kami ini pelatihan studi aplikasi manajemen pemulihan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan ini kami lakukan 3 hari. Jadi 1 hari di dinas itu kami beri materi, kemudian hari kedua kita di lapangan di sini di Mangunharjo Tugu, kita nanti merakit fish apartemen bersama-sama nelayan. Kemudian hari ketiga kami on the way ke spot lokasi di laut, Mas. Jadi nanti ada penenggelamannya di laut, kita lakukan secara bersama-sama. Dan pesertanya adalah anggota Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas nelayan Bina Samudra Lestari. Bismillahirrahmanirrahim.
kegiatan ini adalah hasil tindak lanjut dari studi aklimatisasi kemarin yang telah dilakukan pada tanggal 20 ya, 21 hari Selasa ya. Kemarin sudah diberikan bekal dari Undip, dari BPPI maupun juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian pada hari ini adalah implementasi dari studi itu dengan harapan ini dilakukan penenggelaman fish apartemen atau yang kita kenal rumah ikan yang semoga saja nanti bisa menumbuhkan ikan-ikan yang ada di laut sehingga menjadi bergairah lagi baik itu nelayan maupun juga bisa menginspirasi untuk kegiatan pariwisata sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan dari Pokmaspas juga dari nelayan dan juga dari dunia usaha pariwisata bahari ya. Di sini dominannya ke ini mas, ke rajungan. Cuman ya jenis-jenis ikan lain ya ada juga seperti ikan yang untuk bahan ikan asap gitu kan, seperti ukang, manyung, sembilang, ya dan jenis-jenis ikan lain-lainnya. Dari awal-awal itu, awal saya masuk ke sini itu ya itu mencapai istilahnya bisa mencukupilah keluarga, gitu ya. Kita bisa sejahtera keluarga dari tingkat ekonominya juga. Alhamdulillah juga, cuman selama ini semakin ke depan, semakin ke sini itu karena mungkin apa ya? Karena mungkin alat-alat yang bertambah dengan alat yang tidak ramah lingkungan macam itu, jadi akhirnya penghasilan agak berkurang. Faktornya itu banyak sekali mas, dari pencemaran airnya juga masuk, dari habitatnya itu sendiri karena abrasi itu sendiri alam itu iya juga. Terus dari alat-alat yang tidak ramah lingkungan tadi juga ya semacam arat, sodo, ya sejenis itu atau garuk kerang gitu kan. Nah itu yang merambah ke wilayah nelayan kecil. Ya efeknya begini, karena di dasaran itu kan ada semacam terumbu-terumbu, ya terumbu alam lah istilahnya ya, seperti undukan tanah, seperti sembilang itu kan istilahnya ngeleng istilahnya kan ya, bikin lubang. Itu kan ada seperti undukan tanah, itu terhapus rata, tertutup karena ditarik oleh ini tadi arat. Karena arat itu mendasar. Jadi dari jenis yang tertangkap pun bukan hanya satu jenis, dari benih yang terkecil pun bisa tertangkap dan mati, dan itu tidak bisa dimanfaatkan. Ini harapan adanya rumah ikan ini, harapan kami ya kalau memang ada itu kami mengharapkan sekali untuk penambahan titik-titik rumpon ikan itu ataupun apartemen fish itu, dan fungsinya sangat ini sekali, baik sekali untuk pertumbuhan ikan itu, untuk pemulihan, nah untuk rumah-rumah ikan, dan itu bisa dimanfaatkan pariwisata mancing, dan di situ juga bisa istilahnya menambah apa ya, masukan istilahnya, nilai ekonominya bertambah. Rumpon ikan, rumah ikan itu karena dia memang bertempat di situ istilahnya ya, kita istilahnya menerapkan jaring di sampingnya aja itu sudah mendapatkan hasil. Iya, sudah mendapatkan seperti ikan apa ya, kalau di sini bahasa di daerah sini itu kerang-kerong. Nah seperti itu juga ikan kakap putih itu. Nah karena memang ikan kakap putih itu memang tempatnya yang semacam-macam rumah ikan. Dan itu harganya mahal ya? Ya itu alhamdulillah lumayan lah. Kalau yang tompel itu, yang namanya tompel, kalau sini namanya kerang-kerang tadi itu masuk ekspor juga. Kalau dia udah masuk istilahnya size-nya. Dan itu juga kami juga dari pihak apa ya, pengelola ini, penerima rumah ikan ini ya bisa mengembangkan dalam arti istilahnya menambah titik istilahnya, tidak hanya berdasarkan dari istilahnya program pemerintah lah gitu. Nah, gitu. Harapan kami
Tapi semoga-moga mudah-mudahan istilahnya kelompok ini bisa solid gitu, bisa solid dan antusias untuk hal-hal semacam ini. Karena memang kita mengharapkan sekali Mas, di samping itu manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya itu penyempitan ruang gerak daripada alat-alat yang tidak ramah lingkungan tadi.